Halo guys, kembali lagi di channel Anici Kreatif Media bersama denganku, Yedi Jaluhur. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemotretan di dalam studio. Ini adalah basic-basicnya. Yang pertama, kita mulai dari Studio Flash. Ini aku ambil dulu Studio Flash. Aku ada 3 macam. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu, ada 2 macam lampu yang digunakan dalam studio. Yang pertama yaitu strobe light. Strobe light itu seperti yang aku punya ini, 1, 2, 3 ini strobe. Jadi strobe itu dia akan ngejepret pada saat kita nyekrek shutter doang. Kalau yang satu lagi yaitu continuous flash. Continuous flash itu atau bisa disebut LED, itu seperti yang aku pakai sekarang dalam video sesi. Nah, yang seperti ini adalah continuous. Jadi kalau seperti namanya continuous, itu lampunya akan nyala terus. Kita langsung masuk aja. Kita ada 3 macam di sini. Yang pertama yaitu Godox SK200. Ini merek yang paling sering digunakan dalam pemotretan karena ya ini paling murah meriah bisa dibilang, kualitasnya juga bagus. Yang kedua ada HDSLR, ini merek-merek Cina gitu, sebenarnya murah, lebih murah jauh dari yang seperti ini, bahkan ini udah awet sih, 5-6 tahun juga ada. Terus yang terakhir yaitu external flash biasa, kalian mungkin udah sering ngeliat. Ini biasa aku gunakan kalau menggunakan 2 lampu ini kurang, dan karena ini kecil dan portable jadi aku sering juga pakai untuk pendukungnya. Dan keuntungannya kalau pakai yang kecil ini itu udah menggunakan baterai, jadi udah tidak butuh power source lagi. Misalkan untuk in case nih ada pemotretan di luar studio yang susah cari colokan, itu external flash ini akan lebih kepake daripada yang menggunakan colokan listrik seperti ini. Sebenarnya kalau kalian explore lagi di kayak Godox beberapa tipe itu ada juga sih yang sudah pakai baterai. Nanti kalian bisa cek juga, dan itu sebenarnya enak banget untuk pemotretan karena free dari kabel. Palingan harus dicas aja sih beberapa saat sekali. Nah, sekarang aku akan jelaskan beberapa fitur pada external flash ini. Kita coba singkirkan dulu. Nah, ini adalah external flashnya. Kita lihat di sini ada 2 lampu. Yang pertama yaitu flash tube. Flash tube itu yang bentuknya ngelingkar seperti ini guys. Dan ini kalau bisa jangan dipegang-pegang karena menyebabkan umurnya jadi makin pendek. Nah, kalau yang batangan ini namanya modeling light. Aku akan coba nyalain aja. Ini udah nyala. Nah, ini kalau yang kuning ini namanya modeling light. Jadi untuk preview pemotretan aja, misalkan lagi gelap itu kan kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, itu modeling light ini dinyalain untuk preview hasil akhirnya. Terus untuk modeling light ini sebenarnya itu bisa diganti-ganti. Cuman untuk menggantinya kalian butuh tisu karena juga jangan sampai kepegang. Jadi kalau kalian mau ganti itu tinggal diputer aja. Biasanya mountingnya kalau yang aku punya ini Godox ini E27, jadi bisa diganti lampu LED biasa, bohlam yang biasa dipakai di rumah-rumah gitu. Kalau yang jenis ini yang lebih lama ini, itu dia ada flash di tengah-tengah sama. Pertama dia ada lingkaran ini juga jangan dipegang, itu juga bagian strobe-nya. Kalau yang di tengah-tengah ini bisa dibongkar pasang, kalau misalkan mati bisa diganti. Ini aku coba copot, jangan kena tangan, jadi aku pakai tisu. Nah, ini adalah lampu modeling light-nya. Bisa lihat di sini. Nah, ini modeling light-nya. Ini mangsanya tinggal dicolokin aja. Nah, sekarang untuk mountingnya, nah ini aku copot dulu. Di sini ada mounting kayak kaki 3. Ini namanya Bowen mount. Bowens. Jadi fungsinya mount ini untuk memasangkan modifier yang ada di dalam lampu ini. Misalkan mau dipasangin softbox, dipasangin beauty disc, itu kalian harus cari aksesoris yang mountingnya ini sama guys. Aku akan perlihatkan lebih jelas lagi. Nah, di sini ada mounting kaki 3 di sini. Itu kalian harus beli aksesoris yang sama.
Contohnya seperti ini. Ini jadi bisa dipasangkan. Kalau dipasangkan, ingat setelah kaki 3 ini dimasukin ke kunciannya ini, lalu diputar searah jarum jam sampai bunyi ceklek. Nah, kalau udah bunyi itu berarti udah kenceng. Ini aman buat dibawa-bawa. Terus kalau untuk melepasnya lagi, di sini ini ada kayak cenil gitu kecil. Nah, ini harus ditekan ke bawah, lalu diputar berlawanan dengan arah jarum jam, baru diangkat. Nah, untuk yang flash ini kurang lebih sama aja. Kalau kalian pakai yang seperti ini, sebenarnya itu bisa ada modifiernya juga. Jadi nanti depannya dipasangin kayak alat tambahan, bisa dikasih mounting. Jadi ini bisa dibikin seperti ini. Cuman ya emang agak ribet sih sebenarnya. Aku lebih nyaranin kalau indoor itu pakai yang model seperti ini aja. Terus sekarang aku akan jelasin di bagian belakangnya. Sini kelihatan. Ini biar aman aku pasang dulu aja, biar nggak kepegang-pegang. Di bagian belakangnya ini itu terdapat beberapa tombol. Aku akan colok dulu. Yang pertama ini tentu aja tombol on dan off. Semua flash sama aja, pasti ada tombol ini. Lalu di sini ada powernya. Di sini bisa diubah-ubah. Powernya ini dari 1/1 sampai 1/16 yang aku punya. Untuk basicnya aja, 1/16 itu power yang kecil, dan 1/1 itu adalah power yang besar. Jadi bisa dibilang 1/1 itu yang paling besar. Kalau kita bikin 1/2 itu berarti setengah dari powernya. Jadi misalkan ini kan lampu 200 watt. Jadi 1/1 mungkin bisa dibilang dia menembakkan 200 watt. Kalau kita pakai 1/2 berarti setengahnya jadi 100 watt. 1/4 setengahnya lagi 50. 1/8 setengahnya lagi 25. 1/16 setengahnya lagi berarti 12,5 watt. Nah, seperti itu guys. Terus di sini ada tombol tes. Jadi setiap kalian ganti-ganti angkanya sebaiknya diklik tes dulu supaya dia ngereset seperti itu. Terus di sini ada tombol mode. Mode ini untuk singkatan dari modeling light. Ini kalau dinyalain berarti modeling lightnya nyala. Gunanya tadi aku udah jelasin. Terus untuk bass ini suara. Jadi kalau kalian merasa mengganggu dalam pemotretan, suaranya itu bisa dimatiin. Jadi kalau ini aku nyalain, misalkan habis motret, nah seperti itu. Kalau aku matiin bassnya, nah, dia nggak akan berisik. Sebenarnya fungsinya kapan harus nyala, kapan harus mati. Kalau aku sebenarnya lebih suka nyala, karena kalau nyala itu model yang difoto jadi tahu juga kapan dia harus ganti pose seperti itu. Kalau misalkan motretnya hanya produk, mungkin dimatiin aja nggak apa-apa, karena mungkin ngeganggu gitu. Terus di sini ada group dan channel. Group dan channel ini nanti aku akan jelaskan di bagian trigger. Terus, nah di atas ini guys, kalau kalian lihat, ini ada namanya mata kucing, cat's eye. Apa fungsi dari cat's eye ini? Jadi mata kucing ini bisa berfungsi sebagai trigger guys. Aku akan coba demonstrasikan. Di sini juga ada mata kucingnya. Kalian bisa lihat di sini atas ini. Ini ada kayak tombol kecil gini. Jadi fungsinya kalau mata kucing ini nyala, jadi ketika aku nembak yang ini juga akan nembak. Coba ya, kita nyalain bassnya aja supaya jelas. Tuh, itu nyala. Tapi kalau aku matiin mata kucingnya, misalkan, jadi mau aku nembak dimanapun, yang ini nggak akan nyamber. Fungsinya apa? Kalau misalkan kalian cuma punya satu trigger, misalkan karena ini merek yang berbeda, kalian cuma punya triggernya di sini. Jadi alat ini cuma ada di satu lighting doang. Nah, ini jadi yang utama, yang lain dinyalain mata kucingnya aja, itu udah bisa nyamber. Jadi nggak perlu dua trigger seperti ini. Gitu guys. Perlu diingat juga, ini untuk safety sebenarnya. Kalau kalian mematikan tombol ini guys, setelah kalian matikan,
usahakan untuk pencet tesnya sekali. Nah, sampai habis. Kalian juga pencet yang ini. Nah, itu. Karena terkadang dia masih menyimpan daya. Fiturnya selain itu di sini biasanya itu ada yang namanya umbrella holder. Ini mungkin nggak kelihatan, aku akan kasih lihat aja di sini. Nah, ini namanya umbrella holder. Sini ada lubang. Nah, untuk umbrella holder ini fungsinya untuk kalau kalian pakai umbrella itu kan biasanya batangnya dimasukin ke sini. Nah, terus dikencengin lewat sini. Rata-rata semua flash strobe, bahkan yang nggak strobe pun pasti ada umbrella holder ini, guys. Terus yang di sini ini juga ada penguncinya. Ini bisa dikendorin. Nah, kalau udah dikendorin ini bisa digerak-gerakin. Nah, seperti itu ya. Terus karena ini masih dalam flash, aku akan menjelaskan juga gimana cara memasangkan flash ke light stand. Di sini aku pakai yang kecil aja supaya mudah. Cara memasangkan flash ini ke light stand ini. Di sini ada lubang, kalian lihat. Nah, di lubang ini kalian masukin di atasnya seperti ini. Lalu kalian kencengin. Udah, pastikan kenceng. Yang ini juga dikencengin. Nah, kalau udah kenceng, nah ini udah aman, guys, tuh. Nah, seperti itu untuk memasangkannya. Terus sekarang aku akan menjelaskan perbedaan flash yang mahal dan flash yang murah. Karena itu sering ditanyakan. Beberapa perbedaan antara flash mahal dan murah. Godox ini lumayan, HDSLR ini murah. Ada lagi satu lagi kayak brown color, Visatech itu biasanya lebih mahal. Bukan ini tentunya. Kalau flash yang murah ini bisa kalian dapatkan harga 1 juta atau kurang, 1-2, bahkan ratusan ribu pun dapat. Kalau yang murah itu biasanya mountingnya nggak Bowen, pakainya mini mount namanya. Terus kalau yang medium tuh ada Godox, Golden Eagle, itu lumayan untuk saat ini. Biasanya mountingnya udah Bowen. Oh ya, kalau yang Godox ini itu harganya mungkin bisa 1, 2, sampai 8 juta, tapi masih rata-rata yang paling mahal pun under 10 juta. Ada lagi kayak brown color, itu lighting yang levelnya udah mungkin 50 juta ke atas, seperti itu. Oke, sekarang apa perbedaannya flash mahal dan murah? Yang pertama yaitu flash recharge. Biasanya kalau flash yang lebih murah itu kalau kalian nembak, jadi kalau misalkan kalian suka motret burst itu agak lama untuk recharge-nya. Bisa dilihat di speknya. Jadi misalkan kalau yang lama ini dia setiap 2 detik sekali baru bisa nembak lagi kalau pakai full power. Kalau yang ini mungkin 1 detik, kalau yang lebih mahal lagi mungkin 0, sekian detik udah bisa nembak. Jadi kalau memang kebutuhan kalian butuh yang burst banget, itu pakai yang agak lebih mahal, itu lebih bagus dibanding yang murah karena dia akan lama nge-recharge-nya. Terus selain itu, bagian color balance-nya atau kestabilan warna dalam flash. Kalau yang murah itu biasanya lebih nggak stabil. Rata-rata untuk flash eksternal seperti ini itu mempunyai rentang antara color balance 5200 sampai 5600. Biasanya di 5200 itu kalau yang aku sering pakai juga. Jadi pengalamanku pakai yang murah dan yang medium dan yang mahal. Kalau yang murah ini itu bisa rentangnya bisa berubah-berubah, guys, antara 52 sampai 56. Itu bisa kadang-kadang lebih warm, kadang lebih cold, seperti itu. Jadi nggak stabil. Kalau pakai yang lebih mahal itu ketika kita set nembak itu powernya akan stabil terus. Jadi warna kulitnya akan terjaga terus. Dan untuk di editingnya itu lebih kelihatan sih. Nah, kalau kebutuhan kalian itu menuntut high end banget buat produksinya, pakai yang minimal yang medium lah. Jangan pakai yang terlalu murah karena mungkin skin tone-nya bisa berubah-berubah. Tapi kalau cuman kebutuhan casual, pakai yang murah aja itu udah jauh lebih cukup. Kalian nggak perlu spend uang lebih banyak untuk beli yang
lebih mahal seperti itu. Terus selain itu tadi mountingnya itu udah dijelaskan, mini mount, Bowen, ada lagi mounting khusus gitu kayak Visatech atau Broncolor itu kalau nggak salah dia punya mounting khusus sendiri untuk aksesorisnya mereka sendiri yang lebih high end juga seperti itu. Cuman untuk yang saran aku pilih yang ada Bowen mount minimal, jangan yang mini karena kalau yang mini itu aksesorisnya biasanya softbox itu juga kecil-kecil. Terus tadi power stability udah aku jelasin. Jadi mungkin dari powernya lebih stabil, terus dari bodinya juga berbeda antara yang mahal dan murah. Kalau yang mahal itu biasanya lebih ada kipasnya kadang di dalamnya. Jadi untuk pemotretan jangka lama, misalkan kalian pakai full power motret terus, itu mendingan pakai yang agak mahal. Cuman kalau sesekali, sejam sekali, 2 jam sekali motret, itu beli yang murah aja nggak apa-apa. Bahkan ini aku punya udah 5 tahun dan di studio yang aku sewa-sewain yang notabene dipakai banyak orang, itu pun masih awet kok sebenarnya. Aku punya 3, yang 1 udah meleduk sih. Kalau Godox ini masih awet juga, apalagi yang lebih mahal seperti itu. Terus after sales itu juga berpengaruh. Kalau yang murah ini kalau rusak ya udah buang, atau servis kalau kalian nemu tempat servisnya. Kalau seperti Godox, Golden Eagle itu mereka punya after sales yang cukup bagus sehingga kalau rusak kalian bisa servis gitu. Apalagi yang lebih mahal tentunya after salesnya pasti akan lebih bagus lagi. Nah, itu adalah pengenalan dari Studio Flash. Kita bertemu di video selanjutnya. Aku akan mengenalkan alat-alat lain lagi selain Studio Flash ini. Goodbye.